Dan yang selanjutnya sekalian ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, dari sini adalah tentang betapa mulianya Ka'bah. Coba Ibu dibuka surat ini, saya sudah menyebutkan. Ya, boleh dari sini biar kebagian atau mau gantian juga silahkan. Ya, jadi kenapa Ka'bah itu begitu dihormati? Ya, begitu dimuliakan. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah, ini surat kedua ya. Surat Al-Baqarah ayat 127. Silahkan Ibu dibaca, boleh yang ayatnya, boleh terjemahnya saja. Ya, surat kedua ayat 127. Surat kedua Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Ya, terima kasih Bu. Wa id yarfa' Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ya, jadi di sini jelas Ibu sekalian, yang membangun Ka'bah itu ya pertama kali langsung adalah Nabi Ibrahim. Dibantu oleh siapa Bu? Ya, Ismail putranya. Termasuk yang meletakkan fondasinya. Ya, fondasi Ka'bah itu yang meletakkan tidak tanggung-tanggung itu adalah Nabi Ibrahim dan atas bimbingan wahyu. Ya, maka dalam hadis Nabi kita mengatakan Ka'bah atau Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Jadi yang duluan yang mana Bu? Masjidil Haram dulu yang di Mekah atau Masjidil Aqsa yang duluan? Ya, Masjidil Haram dulu. Ya, jadi padahal ketika itu Nabi Ibrahim itu Ibu, itu kan tinggalnya di Palestina. Ya, Nabi Ibrahim beserta dengan istrinya Siti Sarah, beserta dengan putranya yaitu Nabi Ishak, itu di Palestina. Tapi kalau Siti Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim, beserta dengan putranya yaitu Ismail, tinggalnya di mana? Di Mekah. Ya, jadi justru Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu beserta dengan Nabi Ismail. Ya, nah oke sekalian. Jadi keutamaan daripada Ka'bah itu langsung dibangun oleh tangan Nabi Ibrahim. Ya, maka setelah selesai pembangunan Ka'bah 40 tahun kemudian baru Masjidil Aqsa. Ya, jadi Masjidil Aqsa itu kalau dilihat dari urutan, kalau ditanya misal, ya kalau ditanya tentang kiblat pertamanya, sebenarnya Ka'bah dulu. Walaupun nanti dalam sholat, ya Nabi sempat menghadap kemana dulu Bu? Ke Palestina dulu, ke Al-Aqsa dulu. Ya selama sekitar 16 ya bulan, 16-17 bulan lah sekitar itu. Baru nanti apa dikembalikan ke Ka'bah. Kenapa dikembalikan ke Ka'bah? Karena memang kiblat pertama dari dulu itu adalah Ka'bah dulu. Ya bahkan yang pertama kali dibangun, ya rumah Allah yang pertama kali dibangun itu Ka'bah dulu. Coba dibuka Bu. Surat Ali Imran, ya Ali Imran, surat ketiga, ayat 96. Silahkan Ibu, ada yang mau baca? Terjemahnya saja enggak Bapak? Ya, jadi ini diantara, jadi kenapa sih ya kita harus memuliakan, kenapa kita harus menghormati, bahkan apa Bu? Tidak ada orang yang berani menghancurkan Ka'bah. Ya, kalau mau gitu ya, senjata Israel itu bisa aja ya datang ke Mekah. Tapi kan enggak dilakukan. Silakan Ibu. Ali Imran 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Iya, jelas Bu ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Jadi Allah menggunakan kata-kata Mekah itu dengan Bakkah. Makkah, Bakkah. Ya, jadi sesungguhnya rumah
untuk ibadah yang pertama kali dibangun itu apa, Bu? Rumahnya ada di Mekah. Maksudnya adalah Ka'bah. Ya, maksudnya adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu merupakan rumah Allah pertama. Ka'bah itu merupakan rumah yang khusus untuk digunakan beribadah, dan yang pertama di dunia ini adalah Ka'bah itu. Dan Allah mengatakan mubarakah. Arti mubarakah apa, Bu? Penuh dengan berkah. Ya, jadi luar biasa, keberkahan Ka'bah itu luar biasa. Ya, termasuk di dalamnya ada air apa, Bu? Bukan di dalamnya, di dekat dari Ka'bah ada air Zamzam. Itu kan bagian daripada keberkahan Mekah secara umum. Ya, termasuk bagian daripada keberkahan Ka'bah. Ya, karena ada air Zamzam yang mana air itu tidak pernah surut. Ya, bahkan sudah jutaan, Bu, ya, sudah jutaan, bahkan sudah miliaran ya manusia yang minum air Zamzam tadi, tapi apa, tidak juga, ya, tidak juga kering, ya, tetap ada. Nah, maka di antara keutamaan Ka'bah, ya, dibangun oleh Nabi Ibrahim langsung. Yang kedua merupakan tempat ibadah pertama yang penuh dengan berkah. Arti berkah itu kebaikan. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Ya, misal Ka'bah juga ketika seseorang sholat di Masjidil Haram, berapa kali lipat, Bu, dibandingkan dengan sholat di Jannatul Firdaus? Berapa? 100.000. Ya, jadi ibu sholat subuh di Jannatul Firdaus bisa nilainya 1, tapi kalau sholat di Masjidil Haram nilainya berapa? Ya, 100.000. Ya, ini luar biasa nih. Ya, maka harus ada keinginan yang kuat. Ya, ibu yang punya kelebihan ya harta, tanamkan dalam diri. Ya, gimana caranya, apa? Saya bisa berkunjung ke Baitullahil Haram. Ya, maka kalau bisa ya dari sekarang, misalnya yang belum berangkat udah mulai ini, Bu, ya, pesan apa namanya? Ya, pesan kursi, ya, seat, ya. Seat haji sekarang berapa, Bu? Kalau dulu kan misal 25 juta sudah dapat, ya. Sekarang berapa? Oh, masih sama. Masih 25 juga. Ya. dengan 25 juta, ya, kita sudah dapat kursi, Bu, ya. Ya, sudah dapat itu. Ya, jadi usahakan, ya, ini karena dengan keutamaan ini, ya, walaupun sudah daftar, ya, misal, saya kayaknya terlalu lama nih nunggu, udahlah, saya udah kangen duluan, ingin ketemu dengan Ka'bah, ya sudah, tinggal berangkat dengan cara umroh misal, ya, atau yang cepat. Ya, ada haji yang lebih cepat, Bu, ya, dengan ANH Plus, ya. Yang plus itu berapa? Minimal 5 tahun. Ya, sekarang betul masih minimal 5 tahun. Ya, jadi ibu masa tunggunya 5 tahun sampai 8 tahun. Itu yang plus. Ya, NH plus itu 5 paling cepat, tapi rata-rata tadi 5 sampai 8 tahun. Ya, atau misalnya dengan umroh. Ya, dengan umroh, dan sekarang umroh mandiri juga sudah legal, Bu, ya. Sudah diperbolehkan. Ya, misal ibu berangkat dengan suami berdua, itu sudah boleh. Ya, umroh mandiri, bahkan ibu sendirian pun, ya, saya masih menemukan ada seorang ibu berangkat sendiri bisa. Ya, karena dalam undang-undang yang terbaru kalau tidak salah masih dibolehkan, ya, dilegalkan. Yang penting jelas hotelnya, ya, jelas tiketnya return, ya, pulang pergi. Yang dipermasalahkan itu kan tiketnya hanya sekali, one way. Kemudian tinggal di sana nggak jelas. Nah, itu biasanya akan ditahan. Ya, biasanya pihak imigrasi akan menahan. Ya, dan saya pernah ditelepon oleh seorang ibu begitu, ya. Dia nekat berangkat sendiri melalui jalur Cina. Yang kemudian dia menyampaikan, Ustaz, dia berangkat jam yang harusnya take off jam 1 malam. Ya, kemudian dia tertahan. Ya, dia tertahan karena imigrasi menduga. Ya, kan yang berangkat ke Saudi kan tidak semuanya mau umroh. Ada yang tujuannya mau apa? Mau kerja. Ya, akhirnya saya ngasih nasihat, ya, coba sampaikan kalau ke sana memang murni tujuannya untuk umroh. Akhirnya betul, pihak imigrasi memberikan surat yang harus ditandatangani, ya, untuk menyatakan ke sana itu memang apa, murni untuk umroh. Dan kalau kemudian tidak untuk umroh, ya, siap untuk diambil tindakan yang tegas. Dan ternyata memang ibu itu, ya, memang murni,
Ya, dia murni untuk umrah dan pemerintah termasuk yang membolehkan. Yang membolehkan selama prosedurnya terpenuhi. Ya, jadi sekarang umrah relatif lebih mudah. Ya, karena kalau ibu berangkat umrah mandiri kan dari sisi biaya gimana? Nah, lebih murah. Ya, bahkan ada orang yang berangkat dari Bekasi, ya itu naik kereta tuh. Berangkat dari Bekasi, semuanya naik kereta. Sampai di Mekah ke Madinah pun naik kereta, dihitung-hitung biayanya sedikit. Ya, biayanya lebih murah. Jadi naik kereta dari Bekasi. Ya, walaupun otomatis kan dari Bekasi bisa ya naik kereta terus nanti kemana, nanti nyebrang kemana, Malaysia atau Singapura, ya otomatis nyebrang dulu, tapi kan berikutnya ke Thailand, terus itu jalur kereta. Itu dikalkulasi, dihitung hanya habis 7 juta. Ya, tapi ya tadi kan ada juga Bu yang berangkat ke Mekah pakai apa? Sepeda. Ya sekarang udah luar biasa ini. Ya banyak. Ya berangkat ke Mekah pakai sepeda, berangkat ke Spanyol pakai sepeda, ya berangkat ke Afghanistan pakai sepeda. Ya, nah ada orang Jakarta, orang Bekasi itu naik kereta dia. Udah pokoknya kereta yang dinaiki, kecuali nyebrangnya. Ya karena Indonesia untuk ke Malaysia, Indonesia ke Singapura kan nyebrang. Ya harus pakai kapal kan, pakai kapal. Tapi nanti lanjut gitu dari Thailand terus, ya itu kereta. Di total itu sekitar ya segituan. Ya sekitar ya 7 jutaan lah. Murah nggak itu? Murah ya. Ya apa kalau naik sepeda berapa? Lebih murah lagi, tapi nyampainya berbulan-bulan Bu ya. Ya bisa berapa bulan gitu ya baru sampai. Baik. Kemudian sekalian, ya kalau tadi kemudian Allah menyebutnya dengan rumah pertama yang penuh dengan berkah, maka juga Ka'bah merupakan apa? Rumah yang suci, Al-Haram. Ya boleh bukan surat An-Naml. Ya surat An-Naml surat ke-27. Ya, An-Naml itu artinya semut. Ya, surat semut terkait dengan kisah Nabi Sulaiman. Boleh Ibu, mudah-mudahan tidak salah yang saya catat ini. Ya, surat An-Naml ayat ke-91. Silakan. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Iya, udah lengkap kita dia. Ya jadi sebentar, yang teks Arabnya ada yang bisa dibaca ayatnya? Bukan tadi wa umirtu ya. Inna umirtu ya boleh. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Iya, baik. Jadi ada kata-kata harramaha. Ya, maka al-masjidul haram. Ya, maka suka disebut Bu ya. Al-Masjidil Haram Al-Makki. Ya, Masjidil Haram Mekah. Yang di Madinah gimana Bu? Al-Masjidil Haram An-Nabawi. Itu Ibu ada tulisannya. Ya, Al-Masjidil Haram Al-Makki berarti Masjidil Haram. Jadi kalau bahasa kita Bu ya, kalau disebut dengan Masjidil Haram kesannya hanya yang di Mekah. Padahal yang Madinah itu juga Al-Haram. Ya, jadi Al-Masjidil Haram Al-Makki, Al-Masjidil Haram An-Nabawi. Ya, berarti yang Nabawi yang di Madinah. Nah, maka kata-kata Al-Masjidil Haram itu untuk 2 masjid itu. Tidak boleh untuk yang ketiga. Yang ketiga masjid apa? Al-Aqsa. Maka wallahu alam pendapat yang kuat, untuk Masjidil Aqsa tidak disebut dengan Masjidil Haram. Ya, jadi kalau disebut dengan Masjidil Haram itu hanya 2 saja. Ya, yaitu apa? Mekah dan yang di Madinah. Ya, maka suka ada sebutan
Raja Saudi itu suka disebut dengan Khadimul Haramain. Ya, pelayan dua kota suci. Ya, kenapa Allah mengatakan haramaha? Kenapa Allah menggunakan kata-kata Mekah secara umum, kemudian Masjidil Haram di Mekah itu, Ka'bah itu dengan haram? Karena apa, Bu? Diharamkan untuk adanya penumpahan darah. Ya, berburu tidak boleh. Ya, misal dengan ditembak, dengan disembelih, itu kan nggak boleh, ada unsur penumpahan. Ya, maka kalau saja itu kepada binatang, lantas bagaimana kalau itu kepada manusia? Demikian juga sekalian. Ya, kenapa kemudian tadi seperti Al-Wali dan yang lain? Ya, demikian juga kita umat Islam sangat hormat kepada Ka'bah. Ya, memuliakan Ka'bah karena apa? Ka'bah itu tempat yang aman. Coba boleh dibaca. Surat Al-Baqarah. Ya, surat kedua ayat yang ke-126. Ya, tadi sudah dibaca di atas 127, tapi ada juga yang 126-nya. Boleh, silakan.